Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kali ini kita akan mempelajari tentang operasi dasar di Microsoft Excel. Pada operasi dasar di Microsoft Excel ini yang akan kita bahas adalah operasi-operasi yang sangat umum dan sering dipakai oleh para pengguna atau user komputer pada umumnya. Oke, apa saja yang sering dipakai? Yang pertama adalah penjumlahan. Jadi operasi dasar ini penjumlahan itu sering dipakai. Untuk operasi penjumlahan di sini kita bisa memakai tanda positif atau tanda plus yang ada di keyboard kalian masing-masing. Oke, kita langsung praktek saja untuk yang operasi penjumlahan ini. Misal saya punya bilangan A dan bilangan B. Ini misalkan saya mau tambahkan, itu kita bisa menuliskan terlebih dahulu. Rumusnya adalah ada tanda sama dengan dulu. Jadi ini sama dengan, kita selalu awali dengan sama dengan untuk operasi di Excel. Sama dengan bilangan A ditambah bilangan B. A-nya berarti adalah ini, kita klik di sini. Sudah kita klik, muncul di sana sel A2. A2 ini kemudian mau ditambah B yang di sebelahnya, berarti ditambah B2, atau bisa kita klik ini. Kalau tidak mau klik, misalkan mau ngetik, boleh ditulis B2. Pak, untuk huruf bagaimana Pak? Untuk huruf besar kecilnya untuk sel tidak bermasalah, tinggal kita enter. Jadi ini adalah secara rumus dia A2 ditambah dengan B2. Setelah di enter dia akan muncul hasilnya. Oke, untuk penjumlahan. Lanjut ke operasi berikutnya, operasi pengurangan. Untuk operasi pengurangan di sini kita memakai tanda min atau tanda kurang. Tanda min nanti tetap harus diawali dengan sama dengan. Sama dengan misalkan ini A dikurangi B, berarti A kita kurangi min B. Kemudian di enter. Oke. Hasilnya 4 dikurangi 8 minus 4 atau negatif 4. Lanjut berikutnya ke operasi perkalian. Oke, untuk operasi perkalian ini kita tidak memakai tanda atau simbol X atau huruf X, tapi memakai bintang. Bintang itu biasanya kalau di keyboard komputer atau di keyboard laptop itu biasanya di sebelah atasnya angka 8. Jadi di sebelah atasnya angka 8 itu ada, di sebelah atasnya angka 8 itu ada tanda bintang. Oke, kita langsung praktek saja. Ini sama dengan A dikali, berarti tandanya tanda bintang yang ini. Ya, ini kelihatan ya, ini tanda bintang ini. Oke. Terus dikali dengan ini, A2 dikali dengan B2, kita enter. Ya, hasilnya 4 dikali 8 32. Pak, bagaimana kalau pakai tanda X atau huruf X itu nanti tidak akan terdefinisi? Kita coba, misalkan ini kita ganti dengan sama dengan A2, misal X ya, X B2, dia akan error seperti ini. Jadi operasi tidak dikenali oleh Microsoft Excel. Oke, berarti ini A2 di bintang atas B2. Oke, untuk perkalian sudah ya, perkalian selesai. Lanjut berikutnya ke operasi pembagian. Operasi pembagian ini kita juga tidak memakai tanda petik 2 atau
titik 2. Jadi kita tidak memakai tanda titik 2, tapi memakai tanda garis miring. Oke, kita langsung coba. Ini 4 dibagi, berarti garis miring B. Ya, ketemu 0,5 atau setengah. Jadi 4 dibagi 8 itu ketemu setengah. Berikutnya ke operasi-operasi yang lain ya. Operasi dasar yang kedua ini cukup sering dipakai di dunia matematika atau di dunia fisika, kimia, atau di IPA ya. Ini adalah operasi pangkat dan akar kuadrat. Untuk operasi ini memang tidak terlalu wajib, tapi sesekali masih diperlukan. Nanti kalau misalkan dipakai atau terpakai itu silahkan memakai Excel. Jadi Excel itu sebenarnya tidak ada bedanya dengan kalkulator. Oke, yang pertama untuk pangkat. Pangkat ini kita pakai tanda petik atas atau topi kecil atas. Untuk ini misalkan di sini A pangkat 2 atau A kuadrat, berarti ini sama dengan A ini petik atas. Silahkan dicari petik atas itu berada di atasnya angka 6 kalau di keyboard kalian ya. Berarti di sini A2 yang ini tadi 4 pangkat 2. Hasilnya berapa? Hasilnya 16. Jadi ini 4 kuadrat, hasilnya 16. Kita lanjutkan ke berikutnya. Setelah pangkat di sini kita akar. Untuk akar ini akar kuadrat yang diberikan oleh Microsoft Excel. Untuk akar yang lain nanti kita akan memodifikasi dari pangkat ini. Oke, misalkan ini akar dari B. Akar dari B itu kita bisa memakai sama dengan tetap SQRT. SQRT itu adalah singkatan dari square root. Oke, SQRT. Kemudian di sini karena yang diminta akar dari B itu adalah ini. Oke. Ya. Jadi ini akar dari 8 itu adalah 2,82 sekian. Jadi dia hampir mendekati 3. Oke, jadi ini adalah operasi-operasi dasar dari suatu bilangan atau yang biasa kita pakai di Excel. Oke. Bagaimana Pak selanjutnya kalau misalkan kita pakai operasi yang lain? Misalkan operasi ini mau dipakai di bilangan biasa. Kalau ini kan memakai A2 B2 atau memakai kolom ini sama kolom ini. Tetap bisa. Misalkan kita mau memakai bilangan yang biasa. Ini misal saya pengen ini dipangkatkan dengan atau dijumlahkan dengan sesuatu. Misalkan ini A ditambah 100 gitu. A ditambah dengan 100. Nanti ini bisa kita tuliskan tetap ini A ini ditambah dengan 100. Jadi 100 angka itu boleh, nanti dia akan jadi ini awalnya 4, ini akan jadi 104. Yang lainnya juga otomatis ikut ini. Ya, dia akan jadi yang awalnya 23 jadi 123. Yang pengurangan juga seperti itu. Misalkan ini A dikurangi 10 itu misalkan. Berarti ini sama dengan A ini dikurangi 10. Oke, 4 dikurangi 10 hasilnya min 6. Yang lainnya juga akan dikurangi dengan 10 nanti. Oke, ini 23 jadi 13. 14 dikurangi 10 jadi 4. Oke, untuk perkalian juga bisa. Misal ini
A dikali 10 ya. Berarti ini sama dengan kolom ini dikali dengan 10. Oke, 4 jadi 40. Yang bawahnya bagaimana? Otomatis dia akan ikut 23 jadi 230, 14 jadi 140, dan seterusnya. Bagaimana untuk pembagian? Oke, coba kita bagi ini dengan 2. Misal ini A dibagi 2, berarti A nya itu adalah 4 dibagi, ingat garis miring, dibagi 2. Oke, 4 dibagi 2 ketemu 2. Berikutnya ini, iya ini 23 dibagi 2 ketemu 11,5. Yang 14 ini bagi 2 ketemu 7. Yang selanjutnya juga ada ini 200 bagi 2 ketemu 100. Bagaimana dengan pangkat? Juga sama. Misal ini A pangkat, ya A nya itu adalah A ini, pangkat 2. Atau mau pangkat 3, ini misalkan mau pangkat 3. Oke, ini pangkat 3, berarti ini saya ganti pangkat 3. Tinggal kita tarik saja di sini. Iya, di sini angkanya karena saking banyaknya ini muncul error di sini. Oke, lanjut ke berikutnya di akar. Akar ini kita bisa memakai yang kolom yang sebelah kiri sama yang sebelah kanan juga. Tadi kan yang akar sebelah kiri, yang akar B sudah, yang sebelah ini. Kita coba akar A. Sama dengan SQRT. Misal ini. Kemudian kita tutup. Oke. Ini tinggal kita tarik saja. Oke. Sudah? Ya, ini adalah operasi-operasi kalau misalkan bukan kolom dengan kolom. Kalau misalkan bilangan biasa bagaimana Pak? Misal kita mau menjumlahkan bilangan biasa. Bilangan biasa itu berapa? Misal kita kebetulan tidak ada kalkulator, mau menjumlahkan antara 256 dikali atau ditambah saja, ditambah 23456 gitu. Karena ini agak banyak, nah ini bisa bisa langsung diketik di sini asalkan depannya sudah ada. Pak, bagaimana kalau misalkan operasinya ganda? Misalkan sama dengan 23 ditambah 15 ditambah 17 178, kemudian dibagi 2. Nanti yang akan diproses duluan yang mana? Nah, ini sudah kelihatan di sini yang akan diproses duluan sebenarnya adalah yang bagi. Nah, karena ini tanda baginya ini salah, maka ini ada notifikasi. Ya, jadi ini kita salah tanda tadi, ada notifikasi warna biru dan ada notifikasi peringatan error tadi. Jadi di sini kita baginya pakai per ya. Oke. Ini jadi yang dikerjakan dulu adalah 178 ini dibagi 2, kemudian ditambah yang depan-depannya. Jadi ini sama kayak waktu di kalkulator. Oke, jadi apabila Excel ini mau kita pakai sebagai kalkulator biasa juga bisa. Oke anak-anak, demikian pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.